Pak Indin. Umurnya sekitar 6. Pekerjaan ya mak satu itu. Banyak orang-orang di beberapa desa memanfaatkan lahan mereka dengan ditanami tebu. Selain merawatan tidak begitu sulit, hasilnya pun sangat cukup untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi jika mempunyai lahan yang cukup luas. Sekarang ini tebu banyak digunakan untuk beberapa kebutuhan. Misalnya saja dijadikan gula atau sebagai minuman penyegar. Biasanya para penanam selalu memperhatikan pertumbuhan tebu-tebunya, mulai dari kadar air, daun, tanah, sampai ke batang tebu. Walaupun cukup mudah, tetapi ada kendala yang selalu dihadapi, yaitu tumbuhnya rumput-rumput dan daun-daun liar di sekitar pohon, membuat para penanam harus selalu membersihkannya, sehingga tebu yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Beberapa orang mencoba menjawab dengan memanfaatkan daun-daun tebu kering dan dijadikan kebutuhan lain, sehingga hasilnya bisa dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Tetapi banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan lama, bukan karena tidak tersedianya bahan, bukan pula keterbatasan modal, melainkan tidak adanya atau sedikitnya pembeli. Kalaupun mampu bertahan, mereka harus mempunyai persediaan cukup untuk hidup sehari-hari. Matahari baru menampakkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah, seorang tua sedang bersiap-siap menuju ke lokasi kerja. Hanya peralatan sederhana yang dibawa. Perjalanan menyusuri jalan raya serta lahan-lahan kosong hingga sampai di sebuah kebun yang penuh dengan tebu-tebu. Ketika itu kami berpikir lahan tebu tersebut adalah miliknya. Namun setelah kami mencari tahu, ternyata orang tua tersebut berada di kebun tebu hanya untuk mengambil daun-daun keringnya saja. Tanpa rasa takut, satu persatu daun-daun kering dikumpulkan di tempat yang telah tersedia hingga menjadi lebih kering. Setelah terkumpul, daun-daun tersebut dibiarkan di tempatnya. Hanya daun yang sudah dibiarkan 1-2 hari saja bisa dibawa pulang. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari. Pekerjaan mengambil daun-daun kering dari pohon tebu ini dilakukan tidak hanya di satu tempat saja. Jika daun-daun kering telah habis, terpaksa harus mencari di tempat lain yang jaraknya lebih jauh, dan mau tidak mau memerlukan biaya tambahan untuk mengambil daun-daun tebu kering tersebut. Tidak banyak daun-daun kering yang dapat dibawa pulang setiap hari, apalagi jika musim penghujan datang.
bahan. Ya dari Tegal-Tegal. Ya minta pada orang yang punya. Iya, dikasih sebabnya ngerijiki ya. Pak Indin, usianya yang sudah tua ini mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pencari daun-daun tebu kering dan pembuat welit atau atap dari alang-alang dan daun-daun kering. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 20 tahun. Berawal ketika usaha berdagang buah di pasar mengalami kemunduran. Selain karena usia semakin tua. Dengan keahlian yang dimiliki, Pak Indin mencoba membuat usaha lain. Akhirnya Pak Indin memilih sebagai pembuat welit. Karena selain mudah, pekerjaan ini juga tidak membutuhkan modal besar. Yang terpenting adalah tenaga, ketekunan, serta kesabaran tinggi harus dimiliki. Buat kandangnya PT, kandangnya jamur, rumah-rumahnya foto. Pak Indin menggeluti pekerjaan sebagai pembuat welit. Hingga saat ini, hasil didapat belum mampu dijadikan penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya. Padahal Pak Indin hanya tinggal bersama istrinya saja. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Setiap hari, Pak Indin mencari daun kering dan membuat welit. Dengan pembeli yang tidak selalu ada, membuat penghasilan yang didapat juga tidak pasti. Sementara untuk melakukan pekerjaan lain masih belum dapat dilakukan. Kerja ini tidak boleh sama orang istri, perkara bapak tua. Iya. Tidak mesti itu. Kalau yang beli itu tidak mesti. Terkadang sebulan, terkadang 2 minggu, kadang-kadang 3 bulan. Walaupun mempunyai beberapa pelanggan, tetapi tidak setiap hari mereka membeli welit. Hanya waktu-waktu tertentu mereka datang. Karena pada masa sekarang ini sangat jarang orang yang membutuhkan welit, terutama di perkotaan. Harga yang ditawarkan Pak Indin untuk 1 lembar welit juga murah. Hal ini membuat Pak Indin harus bertahan dan bertahan, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Padahal kian hari kebutuhan semakin meningkat. Dari Dinoyo, Karangploso, Blembing, Sabu Cacar yang banyak beli. Rp2.000. Belajar dari wajah. Pagi hingga sore hari, Pak Indin terus melakukan pekerjaan membuat welit. Di saat tidak ada pelanggan datang dan rasa lelahnya muncul, hanya teman-teman dan tetangga dari lingkungan sekitarlah tempatnya berbicara dan menjadikan hiburan tersendiri. Jika beruntung, Pak Indin mendapat banyak pesanan welit yang harus dikerjakan dari pelanggan. Pak Indin pun mengerjakan tanpa mengenal istirahat. Kerja ya kalau tidak cari ada di Tegalan jam itu. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 12. Terus sudah di Tegal, terus mandi, terus sembahyang. Sudah sembahyang terus mandi itu.
kerja lagi. Sampai jam 3. Jam 3 mandi terus, sembahyang lagi terus. Kadang-kadang ada pesanan banyak, sebelum mari nisa kerja lagi. Jam 3 lalu sembahyang subuh. Ya kalau sakit semua ya berhenti, kadang tidak sakit apa-apa ya terus kerja saya. Jemari-jemari Pak Indin masih terlihat lincah dan cekatan dengan daun-daun kering, padahal usianya sudah semakin tua. Daun-daun tersebut dirangkainya satu persatu untuk kemudian dijadikan welit. Terlihat mudah memang, tetapi pekerjaan ini membutuhkan waktu, tenaga, juga kesabaran. Bambu, kayu, dan akar menjadi penghias dari welit, sehingga menjadi kuat dan bisa digunakan lebih lama. Kualitas inilah yang selalu dijaga Pak Indin agar para pelanggannya puas akan hasil yang didapat. Senengnya itu apa itu? Dapat ya uang itu seumpamanya sampai bikin itu seminggu ada yang beli itu. Kalau dagang apa itu rugi, punya utang pada kan konco. Satu persatu lembaran welit selesai dikerjakan. Tidak ada pembeli atau pemesan yang datang hari ini. Hanya membuat dan mengumpulkan lembaran-lembaran welit saja. Sementara sang istri menyiapkan makanan. Tidak banyak yang bisa dilakukan istri Pak Indin. Sehari-harinya hanya menemani dan menyiapkan kebutuhan Pak Indin. Saat-saat tertentu saja, jika ada yang memanggil istri Pak Indin bekerja sebagai buruh atau membantu para tetangganya. Aduh, untuk apa-apa dapat makan tok. Kerjanya itu welit ya dapat apa, dapat makan saben hari itu tok. Ibu itu ya buruh matun, buruh tandur, tapi masih sehat. Itu barang tidak sehat ya ada di rumah tak. Buruh ya tangga-tangga itu buruh tandur, matun. Belum ada keinginan dari Pak Indin untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, tidak adanya modal, juga usia yang semakin tua, saat ini walaupun merasa cukup dari hasil membuat welit, harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Semangat dan kesabaran selalu dimiliki saat menunggu pelanggan, saat tangan dan jemari menyentuh daun-daun kering, saat keringat menetes di wajah. Tidak punya ya tidak ada keinginan apa-apa. Kalau tidak punya, sing di karang itu tidak ada itu apa. Pokok adanya makan. Seperti inilah keadaan rumah Pak Indin. Rumah kecil, sangat sederhana. Sudah belasan tahun Pak Indin menempati rumah tersebut. Tidak ada yang istimewa dari rumah sederhananya. Dinding-dindingnya sudah mulai rapuh.
dan sudah banyak lubang. Lantainya masih beralaskan tanah. Ruangan dan peralatan untuk memasak juga masih sangat sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan bekerja serta menjalani hari-hari bersama istrinya. Waduh, ini dulu masih biayai mek 600. Biaya sebulan mek 600 telas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seringkali Pak Indin berhutang kepada tetangganya. Hal ini sering dilakukan karena terkadang dalam jangka waktu 3 bulan Pak Indin tidak mendapat hasil atau tidak adanya pembeli yang datang. Walaupun mendapat hasil, seluruhnya habis untuk membayar hutang-hutangnya kepada tetangga atau toko tempat biasanya mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Karena sikap baik Pak Indin terhadap tetangga, mereka memaklumi dan mau membantu Pak Indin walau hanya dalam hal-hal kecil. Penghasilannya tidak mesti. Satu hari terkadang, kadang-kadang nih 1 minggu itu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 3 bulan. Kalau tepat sepi 3 bulan. Penghasilan dong. Iya, jarang dapat penghasilan. Kalau yang dipakai apa itu makan, saya utang-utang pada kos-kos. Permisi, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nur Hamidah. Kenal dengan Bapak Indin? Kenal tetangga. Tetangga sendiri. Ini mau tanya, Pak Indin sering kesini, Bu ya? Iya, ya tiap hari. Tiap hari belanja di sini? Iya. Biasanya sering ngambil barang gitu, Ibu? Iya. Itu biasanya kalau boleh tahu setiap minggu apa setiap bulan baru dibayar itu, Bu? Ya nggak tentu. Kadang-kadang ya kalau uangnya ada ya setiap hari. Kadang-kadang ya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan nggak mesti. Oh gitu. Kalau ya. itunya dagangannya laku ya cepat bayar. Cepat bayar. Iya. Jadi Bu selama ini percaya gitu ya sama Pak Indin? Ya percaya tetangga. Mulai dari kecil saya sudah tahu Pak Indin gitu. Gitu. Iya. Ya. Jadi istilahnya juga Ibu memberikan pinjaman saling membantu gitu ya, Bu Iya. ya. Kasihan gitu. Sangat Sangat bantu. Jadi menurut Ibu gimana ini? Mungkin ada suatu harapan gitu, sebaiknya Pak Indin gimana atau apa gitu? Harapan harus ditolong gitu lah ya. Iya. Mesti Ya, harus ditolong dibantu, gitu, ya. dibantu siapapun yang mampu gitu Ibu Iya. ya, termasuk tetangga dan juga mungkin untuk masyarakat ya. Iya. Ya udah, terima kasih Ibu untuk waktunya. Iya. Sama-sama. Misi. Salah satu yang dianjurkan dalam setiap agama adalah berbuat kebajikan tanpa memandang agama, ras, dan segala perbedaan. Ya tidak kerasa, capek itu tidak kerasa. Bagaimana kayak kalau itu wong tiang tidak punya itu ya centang-centang apa itu nggak punya penghasilan nah. Ya Pak Indin dan juga Ibu Inaya, kami mengucapkan terima kasih karena dari tadi kami sudah diizinkan untuk meliput kegiatan Bapak. Iya. Kemudian ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dama TV. Iya. Mohon diterima ya Ibu ya, semoga bisa bermanfaat untuk sehari-hari. Ini juga ada tambahan, semoga bisa digunakan sebaik-baiknya Ibu ya. Iya. Terima kasih ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Dama TV yang sudah memberikan paket ini. Iya. Silakan. Berarti saya mengucapkan terima kasih. Saya mengasihkan terima kasih pada Bapak, kawan-kawan itu semua.
Jadi saya terima kasih dikasih hadiah apa itu ini sama amplop ini. Semoga bisa Jadi saya bermanfaat. seribu Terima kasih. terima kasih minta maaf. Ya memang tidak seberapa Bapak Ibu Iyas, tapi Ya. semoga bisa sedikit meringankan Ya. beban keseharian. Ya. Dan mungkin bagi Anda pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, Anda bisa kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera di bawah ini. Iya. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, orang enggak punya apa-apa susah terus gimana?